selesaikan sesuai dengan aturan. Kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi saat ini masih dalam proses penyidikan. 2 perwira polisi yang diduga menjadi pelaku pembunuhan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan terkait hal ini akan kita bahas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Arief Wicaksono, kemudian juga ada penasihat ahli Kapolri Pak Hermawan Sulistyo atau Prof Kikik, dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar Pak Sudesson Tandra. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Saya mau coba ke penasihat ahli Kapolri terlebih dulu, Pak Hermawan. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Lagi-lagi sesama anggota polisi terlibat tindak kekerasan, begitu bahkan ini pembunuhan. Halo. Ya. Pak Hermawan. Halo? Silakan Pak Hermawan. Halo. Oke, kami masih mencoba. Terima kasih. Siap. Oke, Pak Hermawan, Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Udah, kok suaranya enggak? Oke, saya coba geser dulu ke DPR Komisi 3 terlebih dulu dari fraksi Golkar, ada Pak Sudesson Tandra. Pak Tandra, DPR tadi kami juga menanyakan beritanya soal bagaimana sikap DPR terkait hal ini begitu. Pak Sudesson? Iya. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, kami sudah bisa menangkap audionya Pak Sudesson. Siap. Bagaimana tanggapan Anda terkait kasus ini? Kami dengar DPR juga sempat menyampaikan aspirasi soal ini harus diusut tuntas, begitu. Ya, tentu kita DPR juga mendorong kepada kepolisian, dalam hal ini pada pimpinan Polri, agar mengusut tuntas, bukan saja mengusut tuntas, tapi juga kami minta agar dilakukan tindakan. Nah, tindakan itu sudah dilakukan penahanan, sudah dilakukan kode etik, dan kami bukan sampai di situ saja, kami juga meminta agar dibawa ke proses pidana dan dihukum seberat-beratnya. Kira-kira demikian. Oke. Kita dengar bagaimana pendapat dari Kompolnas kalau begitu. Bagaimana Kompolnas melihat transparansi dari penanganan kasus ini? Ini kan sebetulnya sudah terjadi, mohon dikoreksi jika keliru. Ini sudah terjadi sejak April begitu, tetapi kemudian penanganannya bergulir dan ramai begitu belakangan ini. Anda melihatnya seperti apa transparansi penanganan di tubuh kepolisian sendiri? Ya, sebetulnya memang kejadian itu tanggal 16 April di Gili Trawangan. Jadi Kompol Yudi dengan Ibda Gede menginap di Gili Trawangan Resort bersama almarhum Nur Hadi dan beserta teman wanita. Mereka masuk mungkin sekitar jam 4 sore. Kemudian almarhum Nur Hadi ditemukan meninggal jam 9 malam. 9 malam ditenggelam kemudian ditolong. Itu yang kejadian awalnya tanggal 16 April. Begitu Mas Agung? Oke, saya coba kembali menyapa Prof Kikik. Ya. Oke, sudah terhubung ya Prof Kikik. Ya, ini sudah. kan sebetulnya kalau kita melihat polisi yang terlibat kekerasan, bahkan ini pembunuhan, bukan hal baru ini terjadi. Sebelumnya ada yang sempat booming, besar sekali begitu. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Lagi-lagi sesama anggota polisi terlibat aksi pembunuhan. Prof Kikik. Saya sudah berkali-kali menyampaikan terjadi pelebaran prinsip impunitas. Jadi satu kasus tidak dihukum secara memadai, maka akan menimbulkan kasus-kasus yang lain. Nah, yang menarik di sini adalah dua hal yang terlibat pada hampir semua kasus internal polisi ini. Yang pertama adalah ese-ese. Urusan ese-ese itu ada di hampir semua kasus polisi. Yang kedua, narkoba. Ini mungkin yang dikasih kalau satu pil dia tidak terbiasa make. Pertanyaannya adalah si
korban ini sudah terbiasa atau tidak. Tapi harus dicatat baik-baik bahwa jangan dilakukan viktimisasi. Korban kan tidak bisa membela diri sekarang. Jadi jangan sampai dia disalahkan padahal mungkin saja tidak salah gitu. Itu namanya viktimisasi. Jadi yang masih ada ini ditelusuri untuk mencegah kasus-kasus yang lain, maka jaringan narkoba dan ese-ese itu harus mendapatkan prioritas pertama dalam semua kebijakan polisi ke depan gitu. Oke. Apalagi ini cukup mengejutkan karena ternyata dugaan narkoba kemudian yang tanda petik tadi Anda menyebutkan esek-esek ini justru telah menjalar ke kepolisian. Kalau kita coba mendengarkan begitu ya kronologi kejadian setidaknya beredar begitu ya di berbagai platform. Saya kembali ke DPR. Pak Sudestan Tandra, DPR kan mendorong begitu agar ini diusut dengan tuntas begitu, diusut dengan cepat. Apakah sudah ada rencana untuk melakukan pemanggilan mungkin kepada pihak Polda NTB atau juga mungkin terhadap Kapolri terkait hal ini? Karena di luar sana beredar cukup banyak premis termasuk dugaan yang ini ada upaya ditutup-tutupi begitu misalkan, gimana? Kalau kami melihat bahwa sebenarnya ini kan sudah dilakukan secara transparan. Ya, tadi yang dikatakan bahwa agak lambat ya. Karena itu kan polisi kan juga harus berhati-hati. Ya kan? Tidak sembarangan menetapkan tersangka. Ya kan? Dan yang kedua sebenarnya ini sudah dilakukan secara proper menurut saya. Ya. Dan kedua yang bersangkutan itu kan juga sudah ditahan. Nah, yang sekarang kita awasi itu apa yang dikatakan oleh Pak Prof. Hermawan Sulistyo tadi itu benar. Bahwa kita harus juga menggali lebih dalam, ada narkobanya, ada perempuannya, dan ini bisa menjalar ke mana-mana, ya kan? Jadi ini juga menjadi perhatian pada pimpinan Polda NTB, ya. Tapi kami dari sini sudah merasa bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah cukup. Dan bukan saja DPR yang mengawasi, masyarakat juga mengawasi, TV juga mengawasi dan mengontrol ini kan. Dan ini sudah pada jalur yang tepat. Ya, tetapi yang kami minta itu adalah menggali secara dalam motif di balik itu. Ya kan? Nah, ini supaya kita ini mencegah timbul lagi kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Ya kan? Yang sangat menyulitkan institusi Polri, ya kan? Kalau pimpinan Polri sudah tidak segan-segan itu, semua yang melakukan tindakan itu akan ditindak, ya kan? Dan itu sudah dilakukan. Kalau dikatakan, mohon izin, dikatakan bahwa itu agak telat, karena itu kan polisi berhati-hati, ya, menyelidiki semua yang terlibat, cara matinya bagaimana, segala macam, sudah memenuhi cukup bukti, dilakukan suatu tindakan yang tapi yang jadi pertanyaan adalah ini kan ada satu tersangka lain, wanita berinisial M. Ini justru sudah ditetapkan jauh sebelum hari ini begitu. Sementara dua polisi yang terlibat ini justru statusnya baru ditersangkakan kemarin begitu, beberapa waktu lalu, baru ditahan beberapa waktu lalu maksud kami. Sementara kan tidak ada penahanan waktu itu gitu. Ini yang kemudian menyebabkan tanda tanya di kacamata publik bahwa transparansinya bagaimana, penanganannya mungkin seperti apa. Yang sipil udah ditahan duluan sementara yang polisi dua enggak gitu. Ya, jadi kalau di masalah penahanan dan sebagainya itu kan teknis kepolisian. Ya kan? Oh, yang bersangkutan itu kan bekerja di Polda NTB. Tidak akan melarikan diri. Tidak ditahan itu bukan berarti bahwa perkara ini mandek. Kan penyelidikan jalan terus. Ya kan? Dan buktinya setelah ini sudah ditahan. Ya kan? Dan sudah proses ini akan kita kawal terus. Ya, Komisi 3 juga akan kawal, masyarakat juga kawal, ya, televisi juga kawal. Tapi yang paling menarik di sini apa yang tadi ditekankan oleh Prof. Hermawan Sulistyo itu, jangan berhenti sampai di peristiwa matinya orang itu. Tapi kita menyelidiki di latar belakangnya. Ada perempuannya, ada narkobanya. Nah, kalau bisa, ini jaringan yang ada di situ tuh
diperiksa semua, ditarik motifnya, ya. Tidak mungkin dia sebagai seorang polisi di situ dengan pangkat menengah dia pergi ya. Bisa jadi bahwa ini juga sepengetahuan pimpinannya atasnya yang lebih atas, sehingga ini bisa diberantas sampai ke akar-akar. Kami dari Komisi 3 tuh menjaga dengan keras dan menekan dengan sungguh-sungguh agar ini, karena institusi kepolisian itu sudah menjadi sorotan. Oleh karena itu harus benar-benar ini pimpinan polisi, pimpinan Polri, dalam hal ini Kapoldanya harus benar-benar ini serius sekali menangani persoalan ini. Ya, demikian. Kalau gitu saya kembali ke Prof. Kikik. Prof. Kikik, tadi kita mendengar pernyataan dari Pak Tandra. Ini selain urusan kasus yang utamanya begitu, perlu diselidiki juga soal narkobanya. Kemudian tanda petik tadi esek-eseknya. Dan bahkan tadi Pak Tandra juga menyampaikan bisa jadi ada keterlibatan kekuatan yang katakan lebih tinggi begitu. Anda punya pendengaran yang sama begitu atau seperti apa? Begini, kalau orang yang pernah ke Gili Trawangan, apalagi yang akrab dengan situasi di sana, ini udah lama sekali kasus dan biasanya melibatkan agen-agen orang yang masukin narkoba itu banyak bule lah. Bule itu sambil jalan, kalau hanya sekedar ganja aja itu udah biasa, itu tiap hari juga ada gitu. Nah, tapi yang lebih tinggi tingkatannya dari situ pasti menyangkut jaringan yang tidak hanya lokal. Kenapa? Tidak mungkin ekstasi itu dibuat di situ, dikonsumsi di situ, dijual di situ, nggak mungkin. Itu pasti barang dari luar NTB. Nah, kalau dari luar NTB, apakah ini bagian dari jaringan internasional atau berhenti pada jaringan nasional? Itu bisa ditelusuri. Sebetulnya tidak sulit-sulit amat tuh polisi bongkar gitu. Hanya masalahnya kan banyak oknumnya itu. Ini menarik kalau ternyata pernyataan Prof. Kikik bahwa peredaran narkoba di sana khususnya begitu sudah tampaknya begitu ya, terang benderang. Apalagi kalau kita coba kaitkan dengan korban, ini kedudukannya ternyata ini beliau bertugas di Propam. Yang mana tugas Propam adalah katakanlah meluruskan begitu ya anggota-anggota polisi yang bermasalah begitu. Mungkinkah kita bisa menemukan benang merah atau setidaknya dugaan benang merah dari kedudukan korban atau tugas korban dan juga kasus ini? Saya mungkin ke Pak Arief. Ya, silakan Mas Agung. Pak Arief, mungkinkah kita menelaah begitu tentang seberapa besar kemungkinan kasus ini terkait dengan tugas korban sebagai Propam yang mungkin sedang menyidik pelaku ini? Kalau kita melihat atau mendengar juga pernyataan dari Prof. Kiki tadi ya, yang menyatakan bahwa peredaran narkoba di sana sudah tampaknya jelas terlihat gitu. Ya, terima kasih Mas Agung. Yang tadi seperti sudah disampaikan Pak Profesor Kiki, memang diawali dari esek-esek di Gili Trawangan, disertai juga dengan penggunaan narkoba. Dan kami sudah mendapatkan laporan, walaupun laporan ini perlu dikonfirmasikan, yaitu kejadian diawali dari 16 April dan sudah dilaksanakan penyidikan oleh Subdit 3 Ditkrim Polda NTB. Dan berkas perkara sudah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Cuman ini terasa agak lamban dan penerapan pasal kami lihat memang masih pasal penganiayaan dan pasal 359 atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan pasal penyertaan. Dan kemudian yang ditersangkakan adalah satu Kompol Yogi dan Ibda Gede, termasuk teman wanita hanya satu. Padahal masih ada satu lagi. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Kemudian dari hasil ekshumasi atau otopsi belum ditemukan adanya penggunaan narkoba. Ini yang informasi yang kami terima. Nah, itulah. Justru di ekshumasi belum ada penggunaan narkoba di sana. Yang kami dapat ekshumasi ini kan kami dapat dari laporan yang sifatnya
dari Polda NTP kepada kami melalui Sekretariat Kompolnas. Di situ belum tergambar tentang penggunaan narkoba ini. Kalau memang sudah tergambar, kenapa kok di penerapan pasal kena pasal penganiayaan dan pasal kelalaian serta penyertaan pasal 55 itu? Nah, kemudian satu tersangka lagi belum ada dari teman wanita itu. Nah, ini yang perlu kami konfirmasi, kami dalami lebih lanjut. Demikian Mas Agung yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ini visual agak. Pak Arief lagi di jalan tampaknya ya, nggak apa-apa kita sambil diskusi sambil berjalan ya Pak Arief ya. Betul. Oke, suara tapi kami bisa tangkap dengan jelas di sini. Saya kembali ke Prof. Lilik kalau gitu. Prof. Lilik, bisa saja hanya kebetulan aja begitu ya. Kebetulan korban ini bertugas di bagian propam. Tapi karena kebetulan inilah yang kemudian menimbulkan cukup banyak premis di luaran sana. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan korban ini sedang melakukan penyidikan atau penyelidikan terhadap mungkin peredaran narkoba di tubuh kepolisian begitu. Gimana Anda melihat atau juga menanggapi ini? Ini contoh yang sangat jelas tentang pendekatan forensic policing. Forensic policing itu yang menentukan kronologi, yang menentukan jadi wasit mana yang informasi yang benar, itu hasil forensik. Nah, Mas Arief tadi bilang itu laporan formal yang masuk ke Kompolnas. Coba telusuri laporan tidak formal. Itu ada dibagi, jadi masing-masing itu ekstasinya dibagi 2 gitu. Tapi khusus untuk di perempuan itu dan temannya itu dikasih 1. Kalau orang tidak biasa minum ekstasi, dikasih 1 itu telernya bisa semalaman kan gitu. Nah, bisa ditelusuri dari situ. Tapi kalau hasil ekshumasinya nanti pasti adalah forensik, dan saya tahu persis dokter-dokter forensik itu nggak bisa diatur harus segini, harus segitu, diatur-atur kayak gitu. Mereka kalau ditemukan ya pasti akan bilang ditemukan, tidak ditemukan mereka akan bilang tidak ditemukan gitu. Nah, dan ini butuh waktu. Yang jadi persoalan adalah publik selalu mengejar dari hari ke hari atau bahkan dari jam ke jam. Polisi ini dapat data apa gitu, sehingga contohnya nih sudah ke sidang kode etik, hasilnya PTDH, semuanya diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, yang di bawah itu urusannya cukup ke Polres kalau dia banding atau tidak banding di Polres, tapi kalau Pamen itu pengambilan kebijakannya, keputusannya itu di Mabes. Nah, dan itu butuh waktu untuk membuktikan dia benar atau tidak. Nah, basisnya semua ada forensik. Ini pendekatan baru, sebetulnya nggak baru juga, pendekatan lama yang disebut dengan forensic policing, pemolisian forensik. Semua judge, semua penilaian itu berdasarkan bukti forensik yang sangat ilmiah. Jadi mari kita lihat kalau publik harus belajar juga untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya ilmiah seperti ini. Oke. Tetapi ini secara ilmiah prosesnya bisa jadi memang menyita waktu begitu ya, Prof. Kiki? Iya, terutama karena Pamen itu dia banding kan. Kalau dia banding karena dia Pamen itu keputusannya di Mabes. Oke. Bukan di Polda gitu. Oke, dan akan lanjut lagi begitu prosesnya akan bisa jadi lebih panjang lagi. Kalau begitu sekarang saya mau ke DPR, Pak Sudarson Tandra. Pak Tandra, sebetulnya institusi Polri ini tampaknya begitu ya, setidaknya kalau kita mengamati pergerakan media sosial dan sebagainya, sedang menjadi sorotan warganet begitu. Apa kalau begitu yang bisa kita? Kapan kita mulai? Besok. Mohon maaf, coba diulangi, saya kurang dengar. Oke, Pak Tandra, apa yang bisa kita akselerasi begitu untuk mempercepat penuntasan penyidikan kasus ini? Kalau kita mendengar pernyataan tadi dari Prof. Kiki juga bahwa ini sebetulnya butuh waktu, prosesnya panjang, tapi publik tampaknya nggak sabaran gitu ya, apalagi publik
belakangan ini tampaknya lumayan sering menyoroti kepolisian. DPR sudah punya rencanakah begitu bagaimana memastikan agar proses penyidikan ini berjalan lebih cepat? Ya, jadi begini, yang setiap proses itu pasti butuh waktu. Nah, apapun juga ya yang melakukan itu dia juga mempunyai hak untuk membela diri. Dan itu sudah disediakan oleh aturan perundang-undangan. Ya kita ikutin saja. Yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian baik oleh Komisi 3 DPR, oleh masyarakat, oleh pengamat, dan sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi ini kan ada narkobanya. Ya kami mendorong agar pihak kepolisian itu tidak berhenti sampai dengan matinya korban ini. Tetapi juga menyelidiki dari mana mereka dapat narkoba ini. Ya, sangat berbahaya nih. Ya, polisi main narkoba. Ya kan? Ini yang menjadi fokus dan kami mendorong agar pihak Polda NTB untuk menelusuri lebih lanjut. Ya. Dan ini sekali lagi di tempat ini kami tegaskan bahwa sudah sampai merampas nyawa orang dan kami minta agar dihukum secara pidana ya dan dihukum seberat-beratnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, korban dan keluarganya. Dan terus terang ya kami juga minta agar Polda NTB itu agar transparan ya untuk mengungkap ini secara sejelas-jelasnya. Oke. Ini sesuai dengan arahan dari institusi kepolisian. Tidak ada tuh kalau polisi yang kemudian melanggar itu tuh kemudian disembunyikan atau apa, tidak ada. Nah, karena matinya dia ini kan dengan alasan dia tercekik dan sebagainya, maka butuh penelitian. Apalagi ya ini terus terang kami juga menyayangkan ya. Menurut saya si Polda agak lambat. Ya, ya korban sampai sudah dikebumikan, baru harus lagi digali kuburnya, ya, lalu dilakukan suatu penelitian terhadap jasad yang bersangkutan. Ini terus terang kami agak-agak kecewa juga. Tetapi sekarang proses kan sudah berjalan, dan kami minta agar ini bukan saja kepada matinya si korban ini, tapi narkoba, jaringan besar di belakang ini, ya kan? Nah ini jangan lupa bahwa yang tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Hermawan Wisnu tadi, ini kan objek wisata kita, ya. Jangan sampai ini sudah yang namanya sindikat sudah masuk, ya merusak, ya objek wisata kita, merusak generasi muda kita, merusak semua yang ada di situ sehingga menjadi bahaya besar bagi industri pariwisata kita. Nah ini saya minta kepada Polda NTB untuk terus terang ini. Jangan berhenti sampai sini, ya. Tangkap itu semua tuh pengedar-pengedar. Kapan rencananya akan lakukan audiensi dengan Polda NTB? Kalau kita tidak perlu audiensi, tapi terus terang pimpinan Komisi 3 sudah berkomunikasi, anggota Komisi 3 dari Dapil sana, ya Ibu Sari Yuliati juga sudah berkomunikasi dengan Kapolda dan terus terang sudah mendorong agar kasus ini jangan sampai berhenti sampai di situ. Diteruskan ya untuk membongkar gembong narkobanya segala macam, siapapun yang terlibat di situ pokoknya kami minta ditangkap dan diadili. Walaupun misalnya dia tidak ada pada peristiwa matinya korban itu, tapi dia yang menyediakannya kepada kedua oknum polisi ini agar juga diproses. Perlu juga terseret begitu ya, perlu juga diseret dalam kasus ini. Pokoknya semua kita minta untuk diseret. Ya, kira-kira demikian. Saya kembali ke Pak Arief kalau kita dari Kompolnas. Pak Arief, ini juga menjadi sorotan lagi kami coba tanyakan karena satu tersangka justru sudah ditetapkan atau sudah ditahan, tetapi dua tersangka yang mana dari kepolisian justru belum dilakukan penahanan dalam jangka waktu panjang dari April hingga kemarin begitu ya. Tapi kemarin baru ditahan. Karena ini kasusnya tersangkanya melibatkan anggota kepolisian juga. Perlukah kemudian dibentuk tim investigasi independen di luar Polda NTB begitu ya? Ini tujuannya bisa jadi untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Iya, terima kasih Pak Agung. Yang pertama memang kami memberikan apresiasi kepada Polda NTB ya, dalam hal ini sudah menuntaskan perkara ini yang melibatkan anggota Polri ada 2 yang sudah di sidang KKEP dengan putusan PTDH. Kemudian pidananya sekarang sedang dilangkakan. Kalau masalah penahanan,
terhadap teman wanita yang berinisial M itu sudah 3 Juli kemarin sudah ditahan. Kemudian tanggal 7 Juli kemarin 2 Polri sudah ditahan dan berkas tahap pertama sudah diserahkan kepada penyidik di Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Polda NTB. Nah, ini sudah dilaksanakan. Hanya laporan yang kami terima seperti kami sampaikan tadi, ini kan sifatnya masih belum menjawab semua polemik yang tersebar di masyarakat. Seperti tadi si almarhum Nur Hadi tenggelam di kolam renang, kemudian ditolong, hasil ekshumasi tadi dikatakan yaitu ada dicekik atau bagaimana. Nah, ini yang perlu kami dalami. Kami dalami itu adalah kami akan tim Kompolnas akan mendatangi langsung ke Lombok di Polda NTB untuk bisa mengklarifikasi ini. Karena kalau kita lihat, kapan rencananya, Pak Arief? Dalam waktu dekat, karena mohon maaf kami sendiri pun tadi kami sudah sampaikan kepada penghubung dari Berita Satu bahwa kami masih tugas luar kota. Ini pun besok kami akan dikejar lagi untuk menghadiri gelar perkara khusus dan urusannya di Polda Metro. Kemungkinan setelah itu kami akan mengklarifikasi langsung ke Polda NTB untuk bisa menjawab polemik yang simpang siur di masyarakat. Demikian Mas Agung. Oke, karena ini juga terus menjadi sorotan. Pertanyaan yang sama saya coba ajukan ke Prof. Kiki kalau gitu. Prof. Kiki, ini sudah menjadi sorotan, banyak mata memandang kepada kasus ini khususnya karena tersangkanya juga adalah anggota kepolisian gitu. Perlukah kemudian Kapolri membentuk tim investigasi independen tetapi di luar Polda NTB begitu untuk menghindari konflik kepentingan? Ya gini aja, kan ada Propam ini, orang-orang Propam yang terlibat gitu. Propam kan punya prosedur sendiri. Beri waktu mereka dengan deadline. Misalnya dalam 2 minggu harus selesai internal dulu. Karena apa? Kita sedang membangun sistem yang viable di dalam tubuh kepolisian. Supaya kasus-kasus kayak gini ini nggak melebar kemana-mana, nanti jadi urusan politik lah, urusan apa lah. Jadi gunakan saja instrumen internal, beri waktu, lalu nanti misalnya seminggu atau 2 minggu. Kalau lihat data seperti ini sih, kita lihat laporannya Ditkrim Polda itu sangat detail dan sangat lengkap. Rasanya nggak perlu sampai 2 minggu lagi. Seminggu kasih waktu, siapkan presentasi publik dengan forensic policing. Jadi dibuka semua. Kalau dia di ekshumasi ditemukan leher atas itu patah, berarti dipukul dari belakang. Dipukul dari belakang. Kalau lidahnya putus, itu pasti kejepit karena ada tekanan itu. Itu semua udah standar dari forensiknya gitu loh. Jadi pertanyaannya beyond forensik. Kenapa saya bilang beyond forensik? Supaya kita tahu itu drugsnya itu dari mana gitu loh. Kalau enggak nanti berulang lagi. Jadi drugs itu dari mana? Apakah turis-turis bule yang bawa? Kalau begitu fokus policingnya ke depan pada turis-turis bule itu gitu. Atau ini jaringan narkoba nasional yang disuplai dari luar NTB gitu. Nah, itu kan banyak polisi jagoan di sana itu. Tahu semua tahu kok. Tinggal ambil keputusan di kewenangan yang lebih tinggi gitu ya. Dan Kapolda itu punya pengalaman panjang juga soal-soal pengambilan keputusan yang lebih tinggi karena beliau pernah jadi penasihat ahli Kapolri juga gitu. Jadi saya pikir ini kasus gampang, tidak seperti kasus-kasus yang lain di mana banyak personil Propam yang terlibat. Kalau ini kan mudah, yang terlibat pun Propamnya di level rendah gitu. Jadi, harusnya ini bisa selesai dengan cepat gitu ya? Iya, ya. Dan di expose ke publik biar semua bisa ngikuti gitu.
Ini juga yang selalu menjadi sorotan adalah kenapa begitu rame baru ada tindak lanjut yang katakan lebih jelas, walaupun sudah, kalau kita mengikuti timeline ini kejadiannya April, kemudian hasil dari ekshumasi itu keluar di Mei, tapi belum ditahan-tahan dua anggota kepolisian yang sudah jadi tersangka begitu. Kekhawatiran di luar sana menyebut bahwa karena belum ditahan, nanti takutnya ada upaya untuk menghilangkan barang bukti begitu. Mungkin dari DPR ada tanggapan. Oke, silakan Kiki. Silakan. Ya kalau ditahan itu benar, yang ditahan itu ternyata bukan, kan lebih panjang lagi urusannya. Jadi lebih baik kalau ada asumsi, ada pemeo di kalangan penegak hukum kan, lebih baik kita melepaskan penjahat daripada kita menangkap, menahan dan menghukum orang yang salah gitu. Nah, prinsip itu harus dipegang teguh supaya publik juga tahu ada asas prudensial, ada asas pruden, kehati-hatian di dalam penanganan kasus itu gitu. Oke, apalagi kita punya asas hukum praduga tak bersalah ya. Tetapi walaupun forensik ini sudah nggak bisa Mas. Kenapa? Kalau pada kasus-kasus pidana seperti ini harus praduga bersalah. Jadi polisi harus menerapkan praduga bersalah, jaksa melakukan praduga bersalah. Karena kalau praduga tidak bersalah, nanti yang salah lepas semua. Gitu. Jadi istilahnya kalau penegak hukum ya praduga bersalah. Kalau DPR gimana melihatnya? DPR, Pak Tandra, perlukah dibentuk tim independen di luar dari Polda NTB untuk mengungkap kasus ini begitu? Untuk mengakselerasi atau mempercepat pengungkapan kasusnya? Ya, kalau saya merasa nggak perlu ya. Semua sudah ditangani secara proper menurut saya. Ya, memang di dalam proses penyidikan itu butuh waktu. Ya, selalu prinsip kehati-hatian itu harus ditegakkan dan juga harus ada pertanggungjawabannya. Ya kan, menetapkan seseorang sebagai tersangka itu apa yang tadi dikatakan oleh Prof. Hermawan Sulistyo itu, presumptions of guilty tadi itu kan, sehingga harus dibutuhkan kehati-hatian. Ya, kami memahami bahwa masyarakat itu sangat ingin agar kasus ini diungkap secara transparan, secara jelas kepada publik. Itu kami juga memahami. Tetapi di dalam penyidikan itu kan ada teknik penyidikannya. Dan penyidik itu yang paling tahu. Oleh karena itu terus terang, kita terus terang tidak ingin mencampuri terlalu dalam terhadap penyidikan. Yang paling penting bagi kita adalah kita sudah mengawasi dan sudah memastikan bahwa peristiwa ini harus dibongkar sejelas-jelasnya. Ada penetapan tersangka, dibawa ke sidang pengadilan dan dihukum seberat-beratnya. Saya rasa demikian. Saya mohon maaf ini karena saya harus ada rapat lagi, saya izin meninggalkan ini ya. Baik Pak Tandra. Pak Tandra, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Salam ya untuk Prof, salam untuk Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih Pak Tandra. Saya ke Pak Arief kalau begitu. Pak Arief, ini bukan kali pertama terjadi begitu, yang mana kaitannya adalah relasi kuasa antara atasan dengan juga bawahan. Apa yang perlu dikoreksi dalam hal ini dari kacamata Anda kalau begitu? Di awal, memang kita harus memberikan apresiasi kepada Polda NTB, dalam hal ini adalah di Krimum Polda NTB yang sudah menindaklanjuti. Kalaupun itu butuh waktu, dan itulah prinsip harus firm supaya bisa menemukan bukti permulaan yang cukup. Perkara sudah diserahkan, berkas perkara sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum di level kejaksaan tinggi. Nah, tinggal menunggu respon daripada jaksa penuntut umum. Jadi ada 2 berkas, karena berkasnya di-split, yaitu untuk yang tersangka anggota Polri dan untuk yang teman wanita inisial M juga sudah diberkas dan sudah dikirim dan sudah dilakukan penahanan. Kemudian Propam sendiri sudah bergerak cepat. Di awal mereka sudah melaksanakan sidang KKEP, Komisi Kode Etika Kepolisian, dan sudah diputuskan PPDH. Jadi kita harus apresiasi ini. Nah, untuk bisa
menjawab polemik yang berkembang, masukan-masukan dari Pak Profesor Kiki dengan anggota DPR tadi itu tetap akan kami bawa, kami akan komunikasikan, koordinasikan dengan penyidik Polda NTB. Itulah kami mohon waktu untuk bisa berangkat, untuk bisa monitor langsung. Dan yang disampaikan oleh Profesor Kiki itu betul. Jadi ini perkara yang cukup simple, bisa dibuktikan, 2 alat bukti yang sah, untuk bisa ditelusuri lagi lebih dalam masalah penggunaan narkoba. Karena di awal daripada laporan itu mereka ada diawali dari partai narkoba, yaitu dari jenis Inex maupun ada Riklona. Riklona itu semacam obat yang penggunaannya harus ada resep dokter. Kemudian juga dicampur juga dengan minuman keras, tequila, ya kan? Nah ini mesti dikonfirmasi lagi lebih dalam. Demikian Mas Agung. Oke, kalau kita bicara soal relasi kuasa ke Prof. Kiki, apakah pengawasan internal Polri juga ini sudah bekerja secara maksimal begitu? Beberapa mempertanyakan jangan-jangan belum ketat pengawasannya, khususnya mengenai kedisiplinan atasan ya kepada bawahan. Karena ini kan bukan pertama kali terjadi kekerasan dilakukan oleh atasan ke bawahan. Polisi yang memiliki pangkat lebih tinggi berbuat pidana kepada polisi yang berpangkat lebih rendah atau bawahannya. Prof. Kiki, bagaimana Anda melihatnya? Yang saya tahu malah terbalik. Kenapa? Karena ini mau bersih-bersih polisinya segala macam kayak gitu. Kadang kita bikin laporan palsu. Oh, ada petugas propam yang nakalan. Itu belum diperiksa, belum ada penelitian awal itu ditangkap di sel gitu. Ternyata itu hanya fitnah, hanya hoax. Nah, ini ada temuannya nih. Prof. Kiki, ini ada temuannya memang, ada kejadiannya pernah? Saya ngalami sendiri berkali-kali. Orang lapor, Mas itu itu brengsek, itu polisi gitu. Kenapa? Kasusnya kronologinya begini. Lalu saya sampaikan ke pihak propam, ini tolong diperiksa. Bukan hanya diperiksa, ditahan di patsus, istilahnya di patsus itu ditahan secara internal, diperiksa. Lalu kemudian terjadi itu ternyata fitnah. Jadi yang terjadi itu sebaliknya, polisinya berusaha imparsial pada satu kasus, tapi didorong oleh salah satu pihak untuk menangani pihak yang lain gitu loh. Ini sering terjadi sehingga kita harus hati-hati pada kasus-kasus seperti ini. Misalnya ya kita nggak bisa sih melarang publik untuk berspekulasi. Satu-satunya cara adalah paparkan bukti forensiknya bahwa ini sudah bagi-bagi narkoba. Saya koreksi tadi, saya bilang itu Inex, itu bukan jenis yang lain. Ya. Itu pada si cewek itu dikasih setengah gitu kan. Terus orang kalau nggak pernah pakai narkoba dikasih setengah itu langsung tewas, itu langsung teler gitu. Tapi kalau dia udah terbiasa, di dalam tubuhnya ada kandungan narkoba juga, itu sampai 1 pil mungkin nggak goyang, dan itu masih jejaknya masih bisa ditelusuri gitu. Kapan terakhir dia pakai? Secara itu forensik dalam darah masih bisa terdeteksi begitu ketika diperiksa? Masih bisa. Forensik itu ada batas-batas yang jelas, tapi kalau misalnya cairan yang sifatnya gas, seperti pada kasus Jessica itu, kalau itu 2 jam udah hilang jejaknya, 2 jam hilang. Jadi kalau dilakukan ekshumasi, dites lagi, dibongkar mayatnya, nggak akan ketemu gitu loh. Nah, karena ini kejadian dari pertengkaran, nah akan sangat menarik buat publik nanti spekulasinya, pertengkarannya itu karena rebutan pil atau rebutan esek-esek. Nah, ini selama ini yang menarik kan kayak gitu, pasti nanti larinya akan spekulasinya ke sana. Nah, pihak
kepolisian khususnya dari humas dan dari basis datanya di forensik tadi, itu harus antisipasi. Kenapa nanti spekulasinya ini rebutan cewek atau rebutan pil? Gitu. Atau jangan-jangan sebetulnya untuk menjawab pertanyaan motifnya kan sudah ada tersangka M nih. Tidak bisakah kita menggali pernyataan motif itu dari tersangka yang sudah diamankan? Iya, kan ada 2, ceweknya ada 2, terus yang make ada lebih dari 2 gitu. Ya ditelusuri dari sana ya. Kalau mereka nggak ngaku gitu, kan ambil celana dalamnya, ambil ininya, apakah ada jejak sperma di situ, itu spermanya siapa, DNA-nya siapa. Dan itu nggak bisa kita nelusuri DNA itu hari ini diteliti, lalu hari ini juga keluar hasilnya seperti yang diharapkan publik. Itu sudah pasti salah gitu. Oke, terakhir mungkin Kompolnas apa yang bisa kita akselerasi dari temuan-temuan dari kasus polisi membunuh atau dugaan polisi membunuh polisi ini, agar setidaknya kita bisa menemukan titik terang, tetap diperiksa dengan secara mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Kiki, tetapi juga berpacu dengan kecepatan seperti yang diharapkan oleh publik, begitu. Ya, terima kasih Mas Agung, yang disampaikan oleh Profesor Kiki itu sudah mengarah. Jadi bukan hanya satu yang menggunakan INEX tadi dari teman wanita inisial M, tapi masih ada lagi. Dan bukan hanya 2, masih ada lagi yang mereka menggunakan. Itulah sebabnya ketika nanti kita ke sana, itu akan menelisik, mengkonfirmasi pada saat kejadian almarhum Nur Hadi ditemukan di kolam renang. Itu menurut video yang tersebar, yang bersangkutan kan masih menggap-menggap itu. Kemudian bisa ditolong. Itu akan ditelusuri. Kemudian hasil visum et repertum atau otopsi atau ekshumasi jenazah itu seperti apa. Nah, kita akan menanyakan, mengklarifikasi kepada dokter forensik, dokter rumah sakit, maupun dokter-dokter yang memeriksa pada tahap awal, yaitu pada saat pertolongan pertama. Nah, kemudian juga kita akan memeriksa atau melihat daripada TKP di bis resort di Gili Trawangan tersebut. Nah, karena ini pasti akan menjawab semua polemik yang terjadi. Kemudian juga Propam juga kami akan mencoba mengkonfirmasi seperti apa. Karena kalau sudah diputuskan PTDH itu tidak main-main, berarti kan ada pelanggaran pokok yang berat dan fatal sampai diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat. Begitu. Jadi paling tidak ini akan jawab segala yang berkembang simpang siur selama ini. Sehingga dengan demikian kita nantikan update-nya kalau begitu. Prof. Ari terima kasih, maksudnya Pak Ari terima kasih, Prof. Kiki juga terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Tentu kita nantikan juga update-nya secepatnya agar berita ini tidak terus bergulir dengan simpang siur, isu-isu jadi tidak semakin liar kalau memang sudah ada statement resmi terkait penegakan kasus ini. Selamat kembali beraktivitas Prof. Kiki, Pak Arief. Terima kasih Prof. Kiki, terima kasih.